Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian semua bersemangat ya pada hari ini. Sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa Sarinaga? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga Sarinaga cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama ya. Nah, silahkan dicek kanan, kiri, bawah, atau mungkin laci. Jika ada sampah, silahkan diambil dan dibuang supaya kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih untuk melakukan pembelajaran. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu pada hari ini kita akan membahas pembelajaran apa? Teks anekdot. Ya, benar sekali. Pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, anak-anak, apa sih yang diharapkan setelah kita mempelajari struktur dan kebahasaan teks anekdot ini? Apakah ada yang tahu? Nah, setelah kita mempelajari teks anekdot ini, diharapkan kita mampu menganalisis dan mengetahui apa saja struktur dan serta kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Sebelum itu, pada pertemuan kemarin, apa sih yang sudah kita bahas mengenai teks anekdot? Apakah ada yang ingin menjelaskan? Baik, Mbak Rocky, silahkan. Teks anekdot adalah sebuah teks yang menyajikan tentang suatu narasi yang kadang narasi itu bersifat lucu, kemudian mengandung sindiran atau kritikan terhadap suatu fenomena ataupun suatu seseorang gitu ya, dalam kejadian yang menyangkut fenomena. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rocky ya. Seperti yang kita tahu bahwa teks anekdot merupakan cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Langsung saja, hari ini kita membahas tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. Apakah ada yang ingin membacakan? Baik, silakan Mbak Uro. Ya, struktur teks anekdot terdiri dari 5. Yang pertama abstraksi. Abstraksi adalah gambaran umum mengenai isi teks anekdot. Yang kedua orientasi, ialah suatu kondisi di mana kejadian berawal. Selanjutnya yaitu krisis, yaitu permasalahan yang utama atau memunculkan masalah. Yang keempat reaksi, ialah memunculkan reaksi untuk dapat menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu ada koda, terdapat pada bagian akhir dari teks anekdot. Baik, terima kasih Mbak Uro. Di sini saya akan menyampaikan satu persatu. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran umum mengenai isi teks anekdot. Biasanya abstraksi terletak di awal teks. Dapat dipahami? Baik, yang selanjutnya ada orientasi. Orientasi merupakan suatu kondisi di mana kejadian berawal. Nah, di orientasi ini mulai membangun sebuah cerita. Selanjutnya ada krisis. Krisis merupakan permasalahan yang utama atau memunculkan masalah. Pada bagian krisis ini ada bagian inti dari teks anekdot, bisa berupa sindiran atau kritikan yang menyangkut terdapat pesan tersirat di dalamnya. Yang keempat ada reaksi, memunculkan reaksi untuk dapat menyelesaikan masalah. Pada bagian reaksi ini terdapat sikap atau bagaimana reaksi dari tokoh untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam krisis. Yang terakhir ada koda yang terdapat pada bagian akhir dari teks anekdot. Bagian koda ini biasanya berisi simpulan atau penutup dari teks anekdot tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada analisis mengenai struktur teks anekdot. Apa sih yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebelum menganalisis struktur teks anekdot? Di sini yang pertama adalah membaca dan memahami keseluruhan cerita. Jadi sebelum kalian menganalisis struktur teks
anekdot, kalian harus membaca serta memahami keseluruhan cerita dengan baik. Selanjutnya yaitu menentukan inti cerita. Di dalam sebuah teks anekdot, tentu saja terdapat inti cerita dapat berupa sindiran atau kritikan yang ada di masyarakat, gitu ya. Dan yang terakhir adalah menentukan bagian-bagiannya, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, serta koda. Setelah kita membaca serta memahami dan menentukan inti cerita, kita dapat menentukan bagian-bagiannya mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita mengetahui struktur dari teks anekdot serta bagaimana cara menganalisis struktur teks anekdot, ada kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Di sini terdapat 12 kaidah kebahasaan. Apakah ada yang ingin membacakan? Saya Bu. Baik, Mbak Sri, silakan. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada kalimat langsung, yang kedua ada keterangan waktu, yang ketiga ada kata kiasan, yang keempat ada kalimat sindiran, yang kelima ada konjungsi penjelas, dan yang terakhir ada yang keenam ada kata kerja material, yang ketujuh ada kata kerja mental, yang kedelapan ada konjungsi sebab akibat, yang kesembilan ada kalimat imperatif, yang ke-10 ada kalimat seru, yang ke-11 ada konjungsi temporal, yang terakhir 12 itu ada kalimat retoris. Baik, terima kasih Mbak Suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama terdapat kalimat langsung. Biasanya di dalam teks anekdot ini terdapat dialog antar tokoh dan terdapat kalimat langsung di dalamnya. Yang kedua ada keterangan waktu. Keterangan waktu contohnya kemarin, sore ini, malam ini, dan lain sebagainya. Yang ketiga terdapat kata kiasan. Kata kiasan merupakan kata tersirat atau tidak diungkapkan secara langsung. Dapat dipahami? Kata kiasan. Selanjutnya ada kalimat sindiran. Karena teks anekdot ini merupakan teks yang berfungsi sebagai sebuah kritik atau sindiran terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat luas, sehingga di kaidah kebahasaan teks anekdot ini terdapat kalimat sindiran. Yang kelima merupakan konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas merupakan kata hubung yang dapat menjelaskan sebuah kata di dalam teks anekdot. Contoh dari konjungsi penjelas adalah kata bahwa. Selanjutnya ada kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya, anak itu mengisi gentong. Nah, kata mengisi kan dapat dilihat oleh panca indera ya, sehingga hal itu disebut sebagai kata kerja material. Yang selanjutnya terdapat kata kerja mental. Kalau tadi kata kerja material dapat dilihat dengan panca indera, sebaliknya kata kerja mental merupakan sebuah kata kerja yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Contohnya, Uroh merasakan gelisah, gitu. Kata merasakan merupakan contoh dari kata kerja mental. Yang selanjutnya ada konjungsi sebab akibat. Yang ke-9 yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif dapat juga disebut dengan kalimat perintah. Yang ke-10 ada kalimat seru. Yang ke-11 terdapat konjungsi temporal. Dan yang terakhir ada kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Begitu. Dari 12 kaidah kebahasaan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya memiliki contoh teks anekdot. Setelah ini, kita secara bersama-sama atau mungkin akan saya tunjuk untuk menganalisis struktur dari teks anekdot ini. Sebelum itu, apakah ada yang ingin membacakan teks anekdot di depan? Baik, silakan Mbak Rofi dibaca. Tabunya latar belakang presiden. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memang unik. Dalam situasi genting dan sangat penting pun, dia masih sering meluncurkan joke-joke yang mencerdaskan. Seperti yang dituturkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, saat diinterview
salah satu televisi swasta. Waktu itu, saya hampir menolak penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan. Alasan saya, karena saya tidak memiliki latar belakang soal TNI atau Polri atau pertahanan, ujar Pak Mahfud. Tak disangka, jawaban Gus Dur waktu itu tak kalah cerdiknya. Pak Mahfud harus bisa, saya saja menjadi presiden tak perlu memiliki latar belakang presiden kok, ujar Gus Dur santai. Jelas saja Pak Mahfud pun tidak berkutik. Gus Dur memang aneh, kalau nggak aneh pasti nggak akan memilih saya sebagai menteri. Kelakar Pak Mahfud. Baik, terima kasih Mbak Rocky. Nah, setelah kalian membaca contoh teks anekdot berjudul Tak Punya Latar Belakang Presiden, saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menunjukkan manakah bagian dari struktur berupa abstraksi, orientasi, krisis, resolusi dari Koda. Yang pertama ada abstraksi. Mbak Nisma, Iya Bu. silahkan ditunjukkan mana bagian abstraksinya. Yang bagian abstraksi adalah yang paragraf pertama itu Bu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memang unik. Dalam situasi genting dan sangat penting pun dia masih sering meluncurkan joke-joke yang mencerdaskan. Baik, tepuk tangan kepada Mbak Nisma. Ya, seperti yang kita tahu bahwa abstraksi merupakan gambaran awal atau sebagai pembuka dari teks anekdot. Dalam teks ini yaitu terdapat pada paragraf pertama yaitu mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memang unik. Dalam situasi genting dan sangat penting pun dia masih sering meluncurkan joke-joke yang mencerdaskan. Selanjutnya yaitu bagian orientasi. Silakan Mas Rian. Untuk paragraf kedua Bu, yaitu seperti yang dituturkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat diinterview salah satu televisi swasta. Waktu itu saya hampir menolak penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan. Alasan saya karena saya tidak memiliki latar belakang soal TNI atau Polri atau pertahanan, ujar Pak Mahfud. Baik, tepuk tangan kepada Mas Rian. Ya, seperti yang kita tahu bahwa orientasi merupakan bagian pembangun atau mulai munculnya permasalahan dalam sebuah teks anekdot. Dalam teks ini ditunjukkan pada paragraf kedua. Selanjutnya ada bagian krisis. Mbak Vita, silahkan. Bagian krisis itu paragraf 3. Tak disangka jawaban Gus Dur waktu itu tidak kalah cerdiknya. Pak Mahfud harus bisa saya saja menjadi presiden tidak perlu memiliki latar belakang presiden kok, ujar Gus Dur santai. Baik, tepuk tangan kepada Mbak Vita. Ya, itu merupakan bagian krisis atau bagian inti dari sebuah teks anekdot berjudul Tak Punya Latar Belakang Presiden. Yang selanjutnya ada resolusi. Mbak Ulfah, silakan. Baik Bu, untuk resolusi ada di paragraf terakhir yakni jelas saja Pak Mahfud MD pun tidak berkutik. Ya, jadi resolusi merupakan sebuah sebuah reaksi dari seorang tokoh dari inti atau dari bagian krisis yang ditampilkan. Yang terakhir yaitu bagian koda. Bagian koda merupakan bagian penutup yang pada contoh teks berjudul Tak Punya Latar Belakang Presiden ini ditunjukkan pada akhir paragraf yakni Gus Dur memang aneh. Kalau nggak aneh, pasti nggak akan memilih saya sebagai Menteri Pertahanan. Kelakar Pak Mahfud. Nah, dari contoh yang telah saya tampilkan dan dari analisis dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Baik, sudah cukup jelas ya. Kalian sudah bisa menganalisis struktur dari teks anekdot ini. Apakah kalian semua masih semangat? Masih semangat ya. Kalau gitu, bagaimana kalau kita tepuk sasanema seperti minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat dengan tepuk sasanema? Lupa. Baiklah. Kalau begitu, Ibu contohkan kembali ya. Nah, tepuk 1 ini, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, itu. Nanti Ibu akan memberi
menyebutkan instruksi jika saya meminta kalian untuk contohnya tepuk 1 3 kali, tepuk 2 1 kali, begitu ya, dapat dipahami. Nanti jika ada yang melakukan kesalahan maka akan maju ke depan untuk dihukum. Baik, kita mulai, fokus. Tepuk 2 kali. Benar semua? Baik. Tepuk 1 2 kali. Tepuk 4 1 kali. Hampir saja. Dan yang terakhir, tepuk 5 2 kali. Apakah ada yang salah? Tinggal kalian semua fokus dan siap dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin membagi kalian dalam 5 kelompok karena kelas ini berjumlah 20 orang, maka per kelompok berisi 4 orang. Nah, dari Mas Rian silakan berhitung. 1 2 3 4 1 5. 5. 1, 2. Kuning 3 5 1 2 3 4 5. 1 2 5. Baik, silakan kalian bergabung pada kelompoknya masing-masing sesuai dengan urutan nomor yang didapatkan. Baik, sudah ya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah lembar kerja putusan. Nah, kalian silahkan, di sini tersaji 2 teks anekdot. Ada teks 1 berjudul SBI dan teks 2 yang berjudul Becak Dilarang Masuk. Kalian nanti silahkan menganalisis struktur serta kaidah kebahasaannya. Setelah selesai, Ibu minta ada 4 orang yang maju untuk memaparkan hasil kerja diskusi kelompoknya. Oke, saya berikan. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya? Ibu beri kalian waktu 20 menit untuk menganalisis struktur serta kaidah kebiasaan dari teks 1 dan teks 2 yang telah disajikan. Silakan dimulai untuk diskusi kelompoknya. Kalian sudah paham? Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Nah, silahkan ada 4 orang yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Wah, banyak. Siapa ya ini? Siapa yang tadi yang mengacungkan dari lebih? Najla dulu, Bu. Najla itu, Bu. Baik, untuk bagian struktur, teks 1 silakan Mbak Najla, teks 2 silakan Mbak Devina. Lalu kaidah kebahasaan itu nanti 1 sampai 6 silakan Mbak Wastiana, dan yang terakhir silakan Mbak Rofi. Silakan maju ke depan.
Dapat nasi. Baik, silakan Mbak Nazla. Untuk struktur teks ya, satu yang pertama ada abstraksi. Teksnya yaitu mengantar bahwa sekolah akan berubah status menjadi sekolah bertaraf internasional atau SBI. Untuk yang struktur kedua yaitu orientasi. Teksnya guru memberitahu murid-muridnya tentang perubahan status sekolah menjadi SBI. Untuk struktur yang ketiga yaitu krisis. Teksnya ketika murid Jono menyampaikan pandangannya bahwa perubahan status menjadi SBI berarti biaya sekolah akan meningkat yang membuatnya merasa khawatir. Struktur yang keempat yaitu reaksi. Teksnya guru memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti SBI bahwa itu adalah sekolah bertaraf internasional, bukan sekolah bertarif internasional. Ini menunjukkan upaya guru untuk memberikan pandangan positif tentang perubahan status sekolah. Untuk struktur yang terakhir yaitu koda. Teksnya kesimpulan dari anekdot ini adalah bahwa pandangan negatif atau prasangka yang muncul dari ketidaktahuan dapat diubah melalui pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Baik, terima kasih Mbak Nazla. Selanjutnya silakan untuk teks 2 Mbak Devina. Yang teks 2 di sini ada abstraksi, yaitu ada pengantar bahwa Gus Dur pernah bercerita kepada Mahfud MD tentang orang Madura yang cerdik. Kemudian kedua ada orientasi, pengenalan bahwa ceritanya berkisah tentang seorang tukang becak asal Madura yang cerdik. Kemudian yang ketiga ada kritis, ketika tukang becak tersebut dipergoki oleh polisi karena melanggar rambu, becak dilarang masuk. Kemudian yang keempat ada reaksi, jawaban yang cerdik dan kocak dari tukang becak saat ditegur oleh polisi, menunjukkan kecerdasan dan kepiawaian dalam memberikan respons. Kemudian yang kelima ada koda, kesimpulan dari cerita di mana polisi terdiam setelah mendengar jawaban cerdik dari tukang becak. Menyoroti kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Madura. Baik, terima kasih Mbak Devina. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaan silakan Mbak Wastiana. Baik Bu, terima kasih. Yang pertama ada kalimat langsung ditemukan dalam dialog antar tokoh dalam cerita. Nah biasanya kalimat langsung ini memang ditandai dengan penggunaan tanda klik atau penggunaan dialog antar tokoh. Kemudian yang kedua adalah keterangan waktu. Seperti contohnya ada saat menjadi presiden. Kemudian dulu Gus Dur pernah bercerita itu kan menunjukkan waktu masa lampau. Kemudian selanjutnya kata kiasan seperti penggunaan becak saya kan ada yang mengemudi tidak kosong berarti boleh masuk. Nah tidak kosong ini kan merupakan kiasan ya, maksudnya ada yang menempati atau ada yang menunggu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat sindiran. Nah terdapat dalam jawaban tukang becak yang mengandung sindiran halus terhadap polisi. Kemudian selanjutnya konjungsi penjelas. Nah ini contohnya pada penggunaan kata ceritanya gitu kan, berarti menunjukkan bahwa itu merupakan sesuatu yang diceritakan. Dan yang terakhir adalah kata kerja material, yaitu tadi kata kerja yang bisa dilihat oleh panca indera, yaitu ditunjukkan dengan penggunaan kata melanggar. Kata melanggar kan itu bisa dilihat bagaimana tokoh itu atau tokoh itu melanggar. Ya. Selanjutnya silakan Mbak Rofi. Yang kedua ada kata kerja mental, yaitu adanya menggunakan kepemimpinan seperti bercita-cita, ada konjungsi sifat akibat, kemudian ada kalimat imperatif, ada kalimat seru, ada konjungsi temporal, dan kalimat simbolik. Baik, dari yang telah dipaparkan teman kalian, apakah ada yang berbeda? Sama ya, sama semua ya. Tepuk tangan kepada teman-teman kalian yang telah maju ke depan. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Pembelajaran hari ini telah selesai. Pemaparan mengenai struktur serta kaidah kebahasaan mengenai teks anekdot telah kita pelajari bersama. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan materi. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Baik, Mbak Urah silahkan. Jadi tadi membahas mengenai teks anekdot, sudah dijelaskan tadi ada struktur teks anekdot, lalu
analisis teks anekdot dan kaidah kebahasaan yang tadi sudah dipaparkan pada 6 kaidah kebahasaan. Tes 12. Selanjutnya bisa dipaparkan contoh dengan judul tak punya latar belakang tes ini. Baik, beri tepuk tangan kepada Mbak Ura yang telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi kita telah belajar mengenai struktur teks anekdot yang berjumlah 5. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, serta kode. Selanjutnya terdapat 12 kaidah kebahasaan. Di antaranya ada kalimat langsung, kata kerja mental, kata kerja temporal, lalu ada kalimat retoris juga. Nah, materi pertemuan pada hari ini telah usai. Untuk sebagai pembelajaran kalian di rumah, nanti Ibu akan mengirimkan tugas melalui WhatsApp grup ya. Baik. Nah, terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, semangat untuk sekolah, dan intinya tetap semangat begitu ya. Jangan lupa senyum juga. Nah, begitu. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita berdoa bersama. Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.